Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-80. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Dan karena chapter kali ini pun pendek, jadi Mimin mohon maaf jika durasi video ini tidak memuaskan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo telah melepaskan segel Meridian Fan Xiwen dan juga melepaskan dari mantra pelet Molly. Fan Xiwen kembali normal. Auranya berapi-api. Dia sangat marah mengatakan, mereka yang menyinggung dirinya Leng Luo harus binasa. Fan Xiwen mulai dengan skill Ultimate Dao Invisibility-nya. Di bawah peningkatan Avatar 100 Tribulation Insight, bayangan Fan Xiwen memenuhi langit. Luzo yang mengamatinya mengatakan dengan jelas, mantan orang di atas daftar hitam telah kembali. Fan Xiwen segera melesat mendekati Wu Xian dan memberikan serangan yang bertubi-tubi, tidak berhenti. Banyak bayangan melintas di sekitar Wu Xian dan menyerangnya. Energi menghujaninya seperti tembakan anak panah. Itu berkali-kali saling berbenturan, menyebabkan ledakan yang tidak terkira di udara dan tanah di sekitar. Kekuatan seorang pemimpin dukun dan seorang yang pernah menduduki peringkat pertama daftar hitam memang tidak bisa diremehkan. Mereka terlihat seimbang dalam hal kekuatan, itu sama-sama mendominasi. Pan Zong yang bersama dengan Zhou Jinfeng terlihat sangat terkejut ketika mengatakan, ini pasti kekuatan Leng Luo yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia memiliki basis kultivasi 8 daun. Walaupun ia mencoba untuk mewajarkannya, tapi ia tidak bisa melakukannya, karena ia tahu jarak antara kultivator Divine God, seperti dirinya, dengan seseorang yang berada di ranah Nascent Divinity Tribulation 8 daun. Itu seperti langit dan bumi. Zhou Jinfeng menambahkan, Fan Xiwen telah hidup dalam pengasingan selama berabad-abad. Siapa Molly ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan Fan Xiwen yang memiliki basis kultivasi 8 daun? Saat ini, serangan Fan Xiwen menutupi langit dan daratan. Bahkan, pemimpin 10 dukun Wu Xian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setiap gerakan mereka pasti menimbulkan riak yang tak terhingga, menghancurkan gunung di bawah mereka. Para dukun lainnya yang berada di belakang Wu Xian segera bergegas untuk membantu. Mereka berteriak memanggil pemimpin mereka yang terlihat sedikit terdesak. Mendengar dan melihat tindakan dukun yang lain, Duan Museng tidak akan membiarkannya. Ia tidak menahan diri sebelum akhirnya ia melompat dari kereta terbang, mengacungkan tombak overlordnya dan mengatakan, dirinya lah lawan mereka. Ming Xian tentu tidak ingin ketinggalan untuk bersenang-senang. Dia segera melesat di udara sembari memegang kait pemisah di tangannya dengan kuat. Senyuman tergambar di wajahnya ketika dia berteriak untuk tidak melupakannya, bahwa dirinya juga ada di sana. Melihat kedua muridnya yang begitu antusias bertarung di hadapannya, Luzo yang menggendong tangannya di belakang hanya dapat bergumam. Mereka berdua memiliki senjata tingkat surga, melawan 9 dukun yang hanya memiliki basis kultivasi 3 atau 4 daun. Mereka akan dapat bertahan untuk sementara waktu. Masalahnya adalah, mereka memiliki 9 lawan. Bahkan jika mereka adalah praktisi sihir dan membutuhkan waktu untuk membaca mantra, Duan Museng dan Ming Xian masih kalah jumlah. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan 9 praktisi sihir hebat yang juga anggota 10 dukun? Di sisi bawahan Fan Xiwen, mereka berteriak memanggil Fan Xiwen. Mata Yue Chong dan Duan Yanhong terbakar amarah. Mereka rela mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh mereka untuk Fan Xiwen. Mereka saling mengenal dengan baik dan saling percaya sepenuhnya. Ketika mereka melihat Fan Xiwen mempertaruhkan nyawanya untuk melawan musuh yang kuat, mereka tidak tahan untuk tetap diam. Luzo menoleh ke belakang dan membelai jenggotnya mengatakan, apakah mereka melihatnya sekarang? Mereka tidak berani menjawab atau lebih tepatnya tidak ingin menjawab. Pihak lain yang mendominasi tidak bisa dibantah. Pan Zong yang ada di samping mereka menjelaskan, Fan Xiwen sedang dikendalikan.
Mereka semua adalah pion dalam permainan ini. Sekarang orang-orang yang mengendalikan mereka ada tepat di depan. 10 dukun. Yue Cheng dan Duan Yanhong berada di kapal yang sama dengan Fan Xiwen. Mereka berada di atas kereta terbang sejak awal. Dan mereka menyaksikan semuanya dengan jelas. Tidak mungkin mereka tidak marah. Mereka mengeratkan gigi dengan kuat, yang kemudian Pan Zong berjalan ke arah mereka dan meminta mereka untuk berbalik. Pan Zong kemudian mengangkat telapak tangannya dan memberi mereka ketukan cepat. Tiba-tiba, tangan Pan Zong menghantam mereka. Pengekangan pada basis kultivasi mereka dilepaskan. Primalci melonjak ke seluruh tubuh mereka seperti geyser. Mereka merasakan sensasi kekuatan yang akrab dan nostalgia mengalir ke tubuh mereka. Luzo melirik mereka dengan tenang. Yue Chong dan Duan Yanhong tidak berani berkomplot melawan Evil Sky Pavilion yang kuat. Segel tangan 9 pemotong telah mengalahkan ahli puncak 7 daun Rainbow Pink. Itu secara instan. Ketakutan masih melekat di hati mereka ketika mereka mengingat adegan itu. Selain itu, Evil Sky Pavilion tidak bersalah. Pelakunya adalah orang-orang di depan mereka. Di luar kereta terbang dan masih di dalam ruangan ungu yang gelap. Orang-orang bertarung. Ming Ziyin, Duan Museng, dan Fan Xiwen melawan 10 dukun. Mereka terlihat saling bertukar serangan masing-masing. Berbagai warna energi menghiasi langit yang berwarna ungu gelap. Kini, setelah lepas dari segel dan ikatan, Yue Chong dan Duan Yanhong bertukar pandang sebelum mereka berteriak. Hitung mereka juga. Pan Zong tidak bergerak dan hanya memandang mereka dari belakang. Dia sadar bahwa kultivasinya masih rendah. Tidak mungkin untuk melawan mereka yang berada di ranah Nascent Divinity Tribulation. Keduanya segera melompat keluar dari kereta terbang menuju para dukun yang tersisa untuk mereka hadapi. Mereka tidak takut dengan 10 dukun, karena mereka mengabdikan hidup mereka untuk membantu Fan Xiwen. Luzo yang melihatnya mulai bergumam. Penambahan 2 orang lawan menambah tekanan pada 9 dukun. Ming Ziyin dan Duan Museng masing-masing dapat mengambil 2 lawan. Yue Chong dan Duan Yanhong masing-masing bisa menangani 2 lawan. Masih ada 3 dukun yang tersisa. Luzo dengan cepat melirik Wu Ji, Wu Peng, dan Wu Zhen setelah Wu Xian. Mereka bertiga adalah yang paling kuat di antara para dukun. Wu Xian adalah yang tertinggi di langit. Dia melayang di atas kereta Flying Chariot, benar-benar sibuk dengan Fan Xiwen. Suara Wu Xian terdengar menggelegar di langit. Dia mengatakan, 10 dukun itu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan 10 dukun. Itu adalah kata-kata yang begitu percaya diri dan sombong, seolah menganggap remeh Luzo. Luzo kemudian mengeluarkan 3 kartu serangan mematikan di tangannya. Ia melihatnya dengan seksama sebelum mengatakan dengan suara yang lembut, namun terdengar menyebar. Mereka semua telah melupakannya. Luzo tidak lagi membuang kata-kata dan melemparkan 3 kartu Thunder Blast di tangannya. Targetnya adalah Wu Ji, Wu Peng, dan Wu Zhen. 3 sambaran petir dahsyat melesat ke arah mereka. Yang lain terkejut. Luzo berdiri dengan tangan di punggungnya setelah membuang ketiga kartu itu. Dia mengamati pertempuran dengan suasana riang. Awan bergulung saat guntur bergemuruh di udara. Pilar cahaya bercampur energi segera muncul. 3 dukun segera menyihir perisai mereka. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Pilar petir Thunder Blast berdiameter beberapa meter. Ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat. Ini tidak mungkin Thunder Blast. Itu pasti pilar petir surgawi. Ketika Wu Ji memasang perisainya, ada ekspresi putus asa di matanya. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkinkah 10 dukun itu salah? Jika tidak, mengapa petir surgawi menyerang mereka? Kemudian suara ledakan terdengar 3 kali di udara. 3 pilar besar Thunder Blast mengenai target. Mereka bertiga terbang kembali pada saat yang bersamaan. Wu Ji dan beberapa lainnya meludakkan seteguk cairan merah. Lingkaran bercahaya keunguan tiba-tiba muncul dari tubuhnya sebelum tersebar di udara. Jantung Luzo berdetak kencang pada saat yang sama. Dia mendengar pemberitahuan sistem, mendapatkan 10 merit point karena telah menghabisi musuh. Luzo bergumam, kemungkinan menghabisi pasti 1%. Target hanya bisa menyalakan nasib buruk mereka sendiri untuk ini. Luzo menggelengkan kepalanya.
Untungnya, ia hanya menggunakan kartu serangan mematikan. Jika lebih, mungkin ia harus membayar dengan celana dalamnya dalam pertaruhan ini. Ketika Luzo menghabisi orang mati yang memiliki tubuh orang hidup, merit point yang diperoleh hanya dari orang yang masih hidup. Dua korban lainnya dari Thunder Blast masing-masing terluka. Luzo bergumam sembari menatap ke depan di mana pertarungan berlangsung. Akhir-akhir ini, sepertinya ia sedang bersemangat. Apakah itu karena ia telah membuka kotak, penampilan wizard, atau tingkat menghabisi pasti 1% yang dipicu? Semua ini mengejutkan Luzo. Luzo masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar suara Wuxian. Menatap ke depan dengan tenang di mana orang-orang itu bertarung dengan segenap kemampuan mereka. Di sisi Wuxian, dia terkejut mengetahui bahwa Fan Xiwen bisa memberinya banyak masalah. Ia kemudian berteriak, tidak banyak waktu mereka yang tersisa. Lebih baik Fan Xiwen segera melawannya. Fan Xiwen langsung memberikan serangan pada Wuxian dengan kuat. Setiap gerakan dan serangan Fan Xiwen mengandung energi dan kekuatan yang pastinya kekuatan tertingginya. Dia memberikan segalanya dengan kemungkinan ia tidak akan bisa keluar dari pertarungan itu hidup-hidup. Di sisi Fan Xiwen, kemarahan yang meluap dalam dirinya membuatnya ingin mengakhiri ini sesegera mungkin. Ekspresi menghabisi terlihat di wajahnya sebelum sebuah suara di kepalanya berkata, "Tuan Wuxian, tolong jangan hancurkan diri sendiri." Saat Wuxian menangkis serangan tanpa henti dari Fan Xiwen, dia berteriak bahwa 10 dukun telah dipermalukan oleh orang-orang itu. Biarkan apa yang terjadi hari ini menjadi peringatan bagi keturunan dukun di bawah langit. Ketika semua orang masih tengah bertarung melawan masing-masing orang, 8 dukun yang tersisa menjawab perintah Wuxian. Mereka bersumpah untuk mengikuti Wuxian sampai akhir. Tiba-tiba mata Luzo melebar. Wajahnya kaku dan penuh dengan kejutan. Dia berteriak dengan tegas memberi perintah untuk segera menggerakkan kereta terbang. Yuan Er dan Zhou Yue yang ada di belakang segera menyalurkan primal chi mereka dan mengaktifkan kereta Flying Chariot. Sementara Wuxian ditahan oleh Fan Xiwen, formasi besar tidak bisa mencapai puncaknya. Oleh karena itu, kereta Flying Chariot bisa pergi dengan mudah. Kereta itu bersinar. Itu terbang menuju tepi formasi besar. Yuan Er kemudian berteriak memanggil Duan Moseng dan Ming Xiyin. Di belakang bawah kereta Flying Chariot, terlihat dua sinar berkilat mengejar. Itu adalah Ming Xiyin dan Duan Moseng. Ming Xiyin menarik kembali kait pemisahnya dan berkata sembari tersenyum. Ia tidak bisa mengalahkan mereka berdua, seperti yang diharapkan dari 10 dukun. Dengan gerakan cepat, dia mundur di udara dengan teknik agungnya. Duan Moseng melakukan hal yang sama. Dia mencabut tombol overload-nya mengatakan, pria sejati harus fleksibel. Mereka akan bertarung lagi suatu hari nanti. Yue Chong dan Duan Yanhong terkejut dengan perkembangan ini. Melihat itu membuat Wuxian bergerak. Dari jari-jari tangannya muncul tentakel dengan mengatakan, apakah ingin melarikan diri? Jangan harap bisa melakukannya. Sedangkan dari belakang, Fan Xiwen tengah melesat mendekati Wuxian. Gerakan Fan Xiwen begitu cepat hingga membentur Wuxian dan membuatnya membatalkan niatnya untuk menghentikan kereta Flying Chariot. Avatar Fan Xiwen meledak dengan energi besar. Namun Wuxian menggunakan tentakel energi untuk mengikat avatar Fan Xiwen yang menjulang. Itu membuat Fan Xiwen sedikit tidak nyaman dan sedikit sulit bergerak. Yang kemudian dari dalam avatar, Fan Xiwen berteriak, Molly, bahkan jika dirinya binasa, ia tidak akan membiarkannya hidup dengan damai. Yue Chong dan Duan Yanhong tiba-tiba berteriak memanggil Fan Xiwen karena mereka khawatir padanya. Namun Fan Xiwen mengatakan untuk Yue Chong dan Duan Yanhong, jika mereka takut binasa, maka mereka dapat pergi. Dirinya Leng Luo akan menahannya. Luzo yang tengah berusaha bertahan dari kecepatan kereta Flying Chariot mengamati pertarungan Fan Xiwen dan Wuxian bergumam. Leng Luo terlalu dekat dengan Wuxian. Avatarnya telah diikat oleh tentakel Wuxian. Keduanya berada dalam situasi yang sama. Mereka berjuang untuk melihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang berdiri. Bagaimanapun, Wuxian memiliki batas waktu. Jika pertarungan mereka berlarut-larut, dia tidak akan bisa mengalahkan Fan Xiwen. Dalam hal ini, yang terbaik adalah menggunakan mantra penghancur diri.
Mereka semua akan menghancurkan diri sendiri dengan kekuatan mereka dan membawa musuh mereka bersama mereka. Karena mereka sudah binasa, mengapa mereka takut binasa? Ketika avatar Fan Xiwen semakin membesar dan menyebabkan rasa tekanan yang besar, para kultivator berjubah merah merasakan indikasi bahaya. Mereka menyadari bahwa Fan Xiwen akan menggunakan teknik penghancuran diri. Dengan begitu, para kultivator berjubah merah melarikan diri secepat kaki mereka bisa membawa mereka pergi. Para kultivator alam Nation Divinity Tribulation bisa melarikan diri dengan teknik agung mereka. Namun, para kultivator berjubah merah terlalu lambat. Yu Weichong dan Duan Yanhong tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang menuju Wuxian dan mengatakan, mereka tidak lahir di hari yang sama, tapi mereka masih bisa binasa di hari yang sama. Chi spiritual merembas keluar dari tubuh Yu Weichong dan Duan Yanhong. Mereka semakin berdekat, dan kemudian chi spiritual keduanya memadat menjadi avatar. Mereka berjajar dengan para dukun di tengah. Saat ketika kereta Flying Chariot hendak meninggalkan jangkauan formasi besar, area di dalam formasi meledak. Ledakan yang sangat besar dan tidak terukur terjadi di sana. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-80. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Dan sekali lagi Mimin mohon maaf jika durasi video ini tidak memuaskan, dikarenakan chapter terbarunya hanya sedikit. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.